Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngobras. Kembali lagi bersama saya Matla Ulu Fatimah dalam program Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Oke, Sobat Ngobras, apa kabar nih hari ini? Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Dari saya dan dari seluruh tim Ngobras Fakultas Dakwah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, Sobat Ngobras, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Di hari spesial kita kedatangan narasumber yang spesial dan tentu saja dengan tema yang spesial. Oke, kita langsung sapa yuk narasumbernya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lulu, Iya. Tanya temanya spesial, bintang tamunya spesial. Iya, tapi benar sepertinya sekali. saya belum punya orang yang spesial. Wah, bisa saja nih mau. Ya, harus cari kemungkinannya di Fakultas Iya. Dakwah. Iya, bisa jadi nih Banyak Mbak. yang spesial. Banyak Mbak. Wah, Ya mantap. bisa nanti kita ngobrol di belakang deh Mbak tentang ini deh. Gitu ya. Oke. Oke, Mbak Mumpuni ini selamat datang di Ngobras Fakultas Dakwah. Bagus banget ya, ngobrol santai, Ngobrol asik dan santuy. ngobrol asik Dan dan santuy. santuy. Iya, benar Ada sekali. cuinya nggak belakang? Santuy gitu. Santuy. Boleh deh kalau buat Mbak Mumpuni deh. Oh, gitu makasih. Iya. Oke, teman-teman Sobat Ngobras, jadi Mbak Mumpuni ini adalah salah satu alumni Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto dan beliau ini adalah juga merupakan ya pemenang dari aksi Asia Nasional pada tahun 2014 dan juga juara satu aksi Asia pada tahun 2017. Oke, dan buat teman-teman yang sudah tahu boleh langsung komen saja di bawah dan buat kalian yang belum tahu bisa terus ikutin video kita sampai akhir ya, jangan di skip karena kita bakal berbincang mengenai sesuatu yang sangat menarik dan ini khususnya buat kaum milenial ini juga berkaitan sama hari kemenangan ya Mbak Mumpuni ya. Gitu. Oke, jadi kita langsung saja ya berbincang mengenai itu. Oke, Mbak Mumpuni nih. Sekarang ini alhamdulillah sudah sampai pada hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah sekali dan selama kita berpuasa 30 hari ini menjadi hari yang sangat ditunggu-tunggu untuk kita. Dan ini merupakan ajang kita untuk bisa membuka hati untuk saling memaafkan dan ini merupakan ajaran yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita ya Mbak ya. Oke, dan tentu ajaran yang Allah berikan ini memiliki makna-makna tersendiri nih Mbak. Nah, menurut Mbak Mumpuni nih, bagaimana sebenarnya Mbak itu memaknai hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri ini? Oke, terima kasih Mbak Lulu dan teman-teman sahabat Ngobras sekalian. Kalau saya pribadi memaknai Hari Raya Idul Fitri ini sepertinya saya ambil dari Al-Quran. La'alakum tuflihun, agar kalian berbahagia. La'alakum tuflihun ini di dalam Al-Quran sendiri ada sekitar 11 ayat, 8 surat menyebutkan. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 189, kemudian ada surat Ali Imran ayat 130 dan ayat 200. Kemudian ada surat Al-Maidah ayat 30, kemudian ayat 35 dan ayat 90 serta ayat 100 dan ada beberapa yang lain yang maknanya la'alakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Tentunya kemenangan ini di hari raya Idul Fitri saya artikan berbahagia karena secara zahir batin kita setelah melakukan ujian. Iya. Ujian ini adalah kita betul-betul harus self control. Puasa itu kan pengendalian diri. Benar sekali. Maka kita sudah mengikuti ujian dengan baik, tentunya kita berbahagia. Contoh, kita sekolah dari mulai SD dari kelas 1 kepingnya sudah lulus kelas 6 dan kita ada peningkatan. Setelah kita harus ikut ujian, sebelum dapat ikut ujian kan kita harus sekolah. Sekolah ini akhlaknya harus baik, maka kalau ujiannya bisa melaksanakan dengan baik berarti kan lulus. Iya. Kalau sudah lulus berarti nilainya ini adalah bagaimana pengamalan di masyarakat.
Cuma terkadang banyak orang nggak ikut sekolah tapi kepingin ikut ujian. Mau lulus gimana? Mau ikut sekolah juga enggak. Ini yang terkadang, mohon maaf nih, di kaum generasi milenial ini terkadang masih banyak anak-anak yang salah tafsir. Kadang mengutamakan puasa tapi terkadang sholatnya malah enggak. Contoh nih, lu puasa enggak? Maaf nih, lagi nggak puasa. Wah, parah nih gitu kan. Tapi terkadang mereka yang buka bersama, anak-anak milenial ini buka bersama, tapi terkadang mereka malah lalai di dalam sholatnya, kurang tepat waktu dan sebagainya. Menurut saya ini yang terkadang suatu pelajaran bagi kita. Tadi saya berangkat ke sini sore-sore itu karena berangkatnya saya lebih awal. Lihat ada di rumah makan nasi padang, ada anak muda pakai masker, dia beli nasi padang. Ini cara transaksinya kayak transaksi narkoba. Nasinya di bawah meja gitu. Mungkin karena malu. Tapi ya saya berpikir mereka masih punya rasa malu karena mungkin nggak berpuasa, berarti ya sedikit masih ada imannya. Ketimbang sama sekali nggak ada rasa malu. Maka menurut saya bahwa Idul Fitri adalah suatu kebahagiaan bagi setiap orang karena telah mampu melaksanakan pengendalian diri. Cuma yaitu tadi, di generasi milenial ini kita betul-betul harus melek dengan keadaan. Karena terkadang banyak orang yang melaksanakan sesuatu hal yang mungkin masih ringan tapi malah justru menyepelekan yang wajib. Karena memang ini memang bukan bukan untuk berpuasa-puasa saja ya Mbak ya, karena memang harus ada pengendalian diri dan lain sebagainya seperti yang tadi Mbak Mumpuni telah sampaikan. Karena kita sebagai mahasiswa dakwah tentunya paham. Ada hadis yang sangat masyhur, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal athos. Banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena di dalam berpuasa tidak mampu mengendalikan diri. Gitu, ini kalau mahasiswa dakwah pastinya harus paham dong. Iya, benar sekali. Dan ini memang salah satu hadis yang ngena banget ya Mbak ya. Seperti tertampar, terjungkal-jungkal, dan terguling-guling. Bahkan tertindih mungkin ya. Begitu ya, wah tertindih ini. Nah, untuk hal ini gitu ya Mbak, karena memang yang namanya berpuasa, keistimewaan berpuasa ini kan juga untuk semua kalangan begitu ya Mbak ya. Untuk semua kalangan dan juga khususnya itu untuk kalangan milenial sendiri gitu ya Mbak. Nah, menurut Mbak gitu ya, menurut Mbak Mumpuni ini bagaimana sih sebenarnya kita itu sebagai generasi milenial hendaknya memaknai hari kemenangan gitu Mbak, hari kemenangan hari raya Idul Fitri seperti itu. Makasih. Di masa muda ini, sebelumnya saya tanya dulu nih sama Mbak Lulu. Aduh, saya jadi deg-degan nih Mbak. Kalau tanya mulu, iya sih benar. Saya jawab mulu kan gak asik. Menurut Mbak Lulu, milenial itu yang gimana? Apanya nih Mbak? Ya pengertiannya mungkin. Kalau untuk pengertiannya mungkin generasi milenial adalah mereka yang hidup pada saat ini gitu, zaman saat ini di mana yang yang usianya mungkin bisa dibilang sudah dewasa seperti itu dan di saat ini nggak apa-apa karena memang suatu pendapat benar fan aja. Milenial itu kan disebut juga baby boomers, yaitu generasi penerus kelahiran tahun 46 sampai 60, dan penerusnya adalah generasi kelahiran setelah tahun 80, pertengahan 90 dan setelah tahun 2000 itu disebut milenial. Dan menurut saya kalau milenial mengartikan Idul Fitri, dulu pas saya kecil ya, kadang orang tua menanamkan begini, kalau lihat orang maaf nih anak pang, anak jalan, dalam tanda petik itu kan anak-anak yang nakal, jangan deket-deket mereka. Kalau kamu deket-deket mereka maka kamu ketularan. Kamu berbaur sama mereka, takutnya kamu juga ikut mereka. Dan sehingga sampai detik ini mungkin masih ditanamkan hal seperti itu dalam jiwa-jiwa anak milenial. Padahal kan air ya air, minyak ya minyak.
kalau air dan minyak mereka disatukan, walaupun mereka bersatu tapi nggak mungkin campur. Oke. Iya sih. Aha. Maka milenial ini karena memang sudah begitu makmur hidupnya, kita ditopang dengan segala teknologi yang ada, seharusnya kita tidak seperti itu memaknai secara vulgar atau hanya secara zahir saja. Bahwa kalau kita milenial, kita bercampur, kita bersatu ataupun kita bergaul dengan orang-orang yang maaf tanda petik mungkin kurang baik. Yang terpenting kan kita tidak campur. Karena memang minyak ya minyak, air ya air. Mereka bersatu, tapi nggak mungkin mereka bersatu. Seharusnya anak-anak milenial ini karena ditopang teknologi yang canggih, pastilah pintar-pintar searching di Google gitu kan. Memaknai Idul Fitri ini yang pertama harus pengendalian diri. Saya juga titip pesan sama teman-teman sekalian. Yang pertama mungkin yang sedang kuliah juga di luar pulau, jauh dari keluarga, tentunya nggak bisa mudik kan. Iya, itu tentu. Memaknai Idul Fitri ini berarti betul-betul harus mengendalikan diri. Sementara nggak mudik, berarti kan ini pengendalian diri. Benar. Ya siapa orangnya nggak kangen kan sama keluarga. Dan juga yang kangen kepin ketemu tapi nggak bisa. Bukan karena corona, tapi sadar dia bukan siapa-siapanya aku. Iya, Masya Allah. Jadi pengendalian diri. Sama yang mudik ya, karena kita harus ikut pemerintah. Iya, benar. Kita nggak bisa menyalahkan aparat. Ini saya titip pesan. Polisi nggak salah, TNI juga nggak salah, karena beliau pun sedang berjuang untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya, gitu kan. Dan kita yang kepingin mudik, contoh nih ada dosen fakultas dakwah yang masih bujang gitu kan, mau pulang ke Lampung kan nggak bisa gitu. Karena memang nggak bisa mudik ikutin pemerintah. Sementara kita bersabar, berarti kan ini pengendalian diri. Jadi makna Idul Fitri tahun ini menurut saya adalah self control, harus bisa mengendalikan diri. Yang kedua, contoh ini penyakit bagi anak-anak milenial. Zaman sekarang kalau nggak punya pacar katanya nggak gitu kan. Tapi menurut saya pacaran itu adalah hanya bagi orang-orang yang lemah yang tidak mampu menahan kesendirian. Asik. Ini langsung tus. Jadi menurut saya Idul Fitri ini adalah pengendalian diri. Harus betul-betul bisa self control. Walaupun yang nggak punya pacar ataupun yang kemarin bahas sih sebenarnya. Cara pacaran Islami sama ta'aruf itu sama apa enggak sih gitu. Itu juga banyak dibahas juga. Iya, menurut mahasiswa dakwah ataupun para santri tentunya paham. Emang ada pacaran Islami. Kalau ta'aruf ya memang ta'aruf. Dan ta'aruf sendiri kan ada batasannya, ada syarat-syaratnya yang harus dilaksanakan. Jadi buat teman-teman milenial semua, menurut saya memaknai Idul Fitri kalangan milenial adalah self control, pengendalian. Memang kita apa ya Mbak, dengan apalagi tren yang tadi yang pacaran seperti itu, pacaran Islami gitu kan, nggak masalah kok, ini lagi Ramadan kan, kita memang ada batasan, kita kan pacaran Islami seperti gitu itu kan ya? Iya, itu memang jadi itu sedang bertopeng pada pacaran Islami. Nah benar sekali, itu menjurus ke maksiatan. Gitu Mbak, banyak anak milenial bertopeng itu Mbak. Gitu. Dan Mbak Lulu sendiri jomblo? Wah, gimana nih saya jawabnya? Kalau bingung berarti ada kan? Aduh, wah ini gimana saya jawabnya nih? Sudah ada tunangan? Kalau dibilang tunangan sih aduh, mungkin gitu ya. gini ya, bahasa orang Jawa itu teng-tengan. Udah saya teng-tengin gitu kan. Kalau bahasa saya berarti itu mungkin teng-tengan itu dicup-cupin kayak gitu kali ya. Cup dul-dul. Cup dul-dul ya Mbak ya. Kalau tidak dikubur nang segara kidul. Aduh. Jadi sementara ya memang udah ada titisan gitu ya. Titisan. Tapi bukan titisan Nyi Roro Kidul kan? Wah, bukan Mbak, ini kalau titisan Nyi Roro Kidul nanti jadinya kita nih nanti yang kesana, aduh parah. Oke. Nah,
Gitu ya Mbak, jadi memang ini penting banget ya Mbak, perlu Ya. kita pahami bersama karena memang pengendalian diri itu menjadi satu hal yang benar-benar harus dikokohkan gitu, khususnya untuk generasi milenial seperti itu. Ya, karena memang menurut saya sendiri, kalau saya tausiah di masyarakat umum, Mhm. puasa itu kan ada puasanya ular dan puasanya ulat. Oh, Kalau oke. ular itu kan ingin hidupnya panjang, Mhm. mereka harus melakukan transformasi, yaitu mengelupaskan Oh kulit. iya, benar. Bahasa Heeh. Cilacap itu nyelung sumi. Belum sumi. Dulu dari mana? Saya dari sini aja Mbak, Purwokerto, Oh iya, Karawalas. berarti paham lah bahasa Paham, nyelung paham. sumi gitu kan. Nyelung sumi. Nyelung sumi itu mengelupaskan kulit. Mhm. Tapi ular di dalam mengelupaskan kulit itu nggak segampang kayak Pak Ageng dari katok. Langsung ucul lepas begitu kan enggak. Aha. Karena memang harus ada proses, yaitu dia harus berpuasa. Oh iya. Maka kalau ular kok mampu berpuasa, maka dia itu racunnya itu mustajabah. Oh, seperti itu ya Mbak ya? Mustajabah ini maksudnya racunnya begitu luar biasa, Begitu, seperti oke. ular kobra gitu kan. Oh. Karena dia berpuasa, setelah makan dia masuk ke dalam lubangnya gitu kan, Mhm. sampai 40 hari mungkin. Mhm. Makanya kalau dia mematuk itu kan bahaya, Oh, dia iya. punya racun. Mhm, mhm. Tapi ada hikmah dari puasanya ular. Dari puasanya ular. Ular itu kalau puasa, ternyata setelah dia berpuasa, Mhm. sebelum puasa wajahnya begitu, Iya. setelah puasa tetap ajek wajahnya sama, nggak ada perubahan. Padahal katanya udah berpuasa, bahkan mengelepaskan kulit, tapi kenapa kok masih sama? Oh, Cara iya. berjalannya sebelum berpuasa dia merayap, Mhm. setelah puasa tetap merayap. Oke. Sebelum puasa dia makan tikus, makan katak, setelah berpuasa makannya pun sama, Heeh, nggak ada oke. perubahan Nggak sama ada sekali. perubahan. Oh iya. Tapi beda sama puasanya ulat. Ulat itu kan ya, kalau Mbak Lulu sendiri ya, Mhm. mungkin kalau dengar ulat aja udah geli. Geli, Geli kan? benar. Makanya ulat itu punya sebutan hewan menjijikan. Nah, Yang kedua hewan paling rakus, paling serakah. oke. Apa yang nggak doyan ulat itu? Pohon dimakan, Iya, daun daun dimakan, buah dimanapun. digrogotin, sampai gigi berlubang katanya dimakan ulat. Oke. Itu kan serakah banget. Oh iya. Untuk betuyan nih kan, bayangkan. Ya serakah, Iya. udah menjijikan, serakah, dan ulat ini punya predikat musuhnya para petani. Lama kelamaan ulat ini bosen disebut menjijikan, bosen disebut musuh petani, dia bosen disebut sebagai hewan paling rakus. Dia ingin merubah Oke. seluruhnya, maka dia masuk ke dalam kokon. Mhm. Dia masuk ke dalam kokon itu menjadi kepompong. Oke. Dia bermetamorfosis. Maka setelah berpuasa, tadinya sebelum berpuasa namanya ulat, setelah berpuasa dia namanya kupu-kupu. Oke. Sebelum berpuasa makannya apa sih, ngora. Nah, Setelah berpuasa dia makan menclok aja di dahan, dia milih iya, hanya benar, di bunga. benar. Makannya pun dia dipilih. Dan sebelum berpuasa dia jalannya merambat, Mhm. tapi setelah berpuasa dia beraktivitas dengan terbang. Maka berarti Oke. kan dalam berpuasa ulat ini bisa mengatur diri Oke. sendiri, pengendalian. Bahkan setelah dia berpuasa dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yaitu bisa mengendalikan diri, itu self control tadi. Oke, dan dari cerita tadi itu memang setelah menjadi kupu-kupu tentu Iya. pasti setelah berpuasa itu kita juga bisa ada buah yang manis gitu kan, ada Iya, something betul, yang betul. ada something yang memang merubah gitu ya Mbak ya, Iya. sehingga memang ketika kita mau melangkah seperti kupu-kupu tadi itu kan pasti juga ke tempat-tempat yang tertentu, jadi kita berubah juga menjadi lebih baik Betul. seperti Jadi itu ya. sebelum dan sesudahnya pasti ada perubahan yang Iya, signifikan. heeh. Itulah yang kita maksud dari teman-teman generasi milenial, tidak hanya sekedar puasa buka Iya. buat keren-kerenan Iya, aja, benar. tapi harus ada hikmah Harus ada dan harus hikmah. ada tujuan kita. Oke, Begitu. oke, mantap sekali teman-teman. Ini pembahasan yang luar biasa ya, yang spesial, yang bagus banget gitu ya. Dan ini tentu harus kita pahami bersama gitu ya, harus benar-benar kita paham gitu ya. Karena puasa itu tidak hanya berpuasa saja, tapi harus ada pengendalian diri, harus ada bentuk yang lain, dan harus ada perubahan yang lebih baik seperti itu ya. Oke, Mbak Mumpuni nih untuk Iya. yang terakhir nih ya. Iya. Pesan gitu untuk generasi milenial terkait bagaimana mereka itu memaknai kemenangan Idul Fitri seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya sebagai generasi yang betul-betul didukung dengan keadaan zaman, dengan teknologi tentunya,
mari kita betul-betul harus bisa merubah diri sendiri. Kalau kita hanya sekedar kepingin merubah orang lain, sepertinya nggak bisa. Seperti salah satu hal yang saya alami, bahwa ketika saya bertausiah, ketika saya berceramah, pesan dari kiai saya, jangan punya tujuan memintarkan orang, tapi punya tujuan untuk memahamkan orang. Supaya orang lain paham, maka diri kita harus lebih paham terlebih dahulu. Jadi untuk merubah keadaan, harus merubah diri sendiri terlebih dahulu, maka keadaan pun akan mengikuti. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, memang kita di sini perlu memahami ya, satu, memang kita harus mengendalikan diri, kemudian kita ada tidak perlu kita harus muluk-muluk, kita harus memahamkan, kita harus merubah orang lain, seperti itu ya Mbak ya. Kita harus merubah diri kita sendiri gitu, apalagi saat ini adalah Hari Raya Idul Fitri, ini penuh dengan kemenangan. Mari kita sama-sama untuk semangat memupuk kebaikan, untuk lebih baik lagi dari yang sebelumnya, seperti itu ya Mbak ya. Boleh tambahin sedikit? Oh iya, silakan Mbak. Di penghujung dan kita sudah masuk Idul Fitri ini, tentunya kita sebagai Muslim yang paham, itu saudara kita yang ada di Baitul Maqdis sana di Palestina. Benar. Dan beliau-beliau ini di Palestina sedang berjuang, juga ingin merayakan bagaimana kemenangan Idul Fitri. Setelah sebulan penuh mereka berjuang, tapi kepingin sholat Idul Fitri saja sangat-sangat susah. Benar. Maka sempatkan waktu di setiap doa kita setelah sholat, supaya saudara kita di Baitul Maqdis sana betul-betul diberikan kekuatan zahir batin, Amin. kekuatan iman Islam, Amin. supaya betul-betul diberi kemenangan oleh Allah, Amin. dan diakui dan diperjuangkan oleh seluruh negara di dunia ini. Amin Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Mumpuni, semoga Sama-sama, memang Mbak. kita semua bisa mendapatkan berkah dari Amin, apa ya yang Allah, amin. kita dapatkan hari ini. Makasih banyak Mbak. Sama-sama Mbak Lulu, Sudah hadir teman-teman di podcast juga, Ngobras makasih Dakwah, sahabat gitu ya. Ngobras. Ya, terima kasih Mbak sekali lagi. Sama-sama, Mbak Lulu. Oke, teman-teman, perlu kita pahami bersama bahwa kemenangan sejati bukan milik 1-2 orang pribadi. Kemenangan sejati juga bukan dengan mempertahankan ego diri sendiri. Kemenangan sejati dimulai dari kemauan mensyukuri takdir ilahi Robbi, dan kemenangan sejati adalah yang mampu berbagi hati, saling maaf memaafkan, dan berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Yuk Sobat Ngobras, kita saling memperbanyak kebaikan, kita terus saling dukung, saling support, dan tonton terus YouTube channel Fakultas Dakwah yang akan share di setiap jam 5 sore. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and share, karena kita akan terus berbagi konten yang menarik dan bermanfaat tentunya. Dari kita cukup sekian, saya dan Mbak Mumpuni pamit undur diri. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.